sahabat Kebumen Ceria. Hari ini hadir kembali Friday Talk, live Friday Talk di akun TikTok seputar JKN Kebumen. Dan hari ini sebenarnya ada Mbak Etna dan Mbak Fia, tapi ini Mbak Etna masih sedang perjalanan. Halo Kak Joma, selamat datang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas Hari ini kita akan membahas mengenai screening riwayat kesehatan, mengenai apa itu screening riwayat kesehatan, tujuannya, manfaatnya, bagaimana cara untuk screening riwayat kesehatan. Semuanya akan dikupas secara tuntas pada live hari ini. Oke, sebetulnya saya ganti Sobat JKN, silahkan untuk bertanya mengenai program JKN apapun di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu-satu dari atas. Oke? Mbak Fia, bisa perkenalan Mbak Fia ini apa nih di BPJS Kesehatan Kasih Kebumen? Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Sakti, biasa dipanggil Via. Saya sebagai petugas edukasi penanganan pengaduan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Oke, cantik banget nih Mbak Fia. Oke Mbak, karena Mbak Etna belum datang nih dan belum ada yang bertanya, Mbak bisa spill dikit gak sih Mbak apa itu screening riwayat kesehatan? Screening riwayat kesehatan itu nanti mendeteksi apakah ada. Halo, ini penjagaan Purwakarta. Ya, screening riwayat kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui secara dini ya. Wah, halo Mbak Devi dari Eli Mami. Halo, halo Mami. Oke, kita kembali lagi nih, screening riwayat kesehatan bertujuan untuk mendeteksi penyakit secara dini. Jadi, kalau lebih cepat diketahui, akan lebih cepat juga penanganannya ya Mbak. Betul. Dan kita juga bisa tahu penanganan dengan cara yang tepat dengan cepat. Nah, screening riwayat kesehatan ini bisa dilakukan di beberapa fitur nih Mbak. Yang pertama ada di Mobile JKN. Nah, ini teman-teman bisa download aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun App Store. Kemudian pilih menu screening riwayat kesehatan, kemudian isi data diri dan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan diagnosanya nih Mbak. Apakah teman-teman ini beresiko terkena penyakit resiko rendah atau resiko tinggi. Jadi kalau kita nih amit-amitnya ya dapat hasilnya resiko tinggi, kita bisa tahu cara penanganannya dengan cepat dan tepat, begitu ya. Tadi dari Mobile JKN. Yang kedua bisa di web BPJS Kesehatan, www.bpjskesehatan.go.id. Nah, nanti bisa buka aja webnya dan pilih menu screening riwayat kesehatan. Terus yang ketiga, Sobat JKN bisa juga screening riwayat kesehatan di FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terdaftar. Jadi nanti Sobat JKN bisa datang ke FKTP lalu bilang, Pak Bu, saya mau screening riwayat kesehatan. Nah, apabila nih Sobat JKN ini beresiko tinggi, nantinya Sobat JKN itu juga bisa mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan tersebut. Begitu. Oke, Mbak, ini udah ramai ya, udah banyak pertanyaan dan Sobat JKN ini juga sudah banyak terpantau, sudah ada 56. Bantu untuk tap-tap layarnya ya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan langsung nih Mbak. Yang pertama dari mana ya? User 8210. Sore Kak, mau tanya nih, selamat sore, boleh dong? Boleh nggak Mbak? Boleh. Oke, ini dari yang pertama dari Kak Mei Juni. Juli Agustusnya kemana ya? Kalau mau ngaktifin BPJS tapi udah pindah kakak baru, punya tunggakan lamanya apa harus dilunasin dulu? Gimana Mbak? Oh, punya tunggakan di kakak lamanya apa harus dilunasin dulu? Ya, Ini, betul Mbak. sekali Kak Mei Juni. Jadi kalau mau dialihkan, dipisahkan kepesertaannya, nanti bisa statusnya itu harus aktif dulu kepesertaannya. Aktifnya bagaimana? Nanti dilunasi, setelah lunas dan aktif baru bisa dipisahkan kakaknya, bawa kakak yang baru gitu. Begitu, semoga Kak Mei Juni masih menyimak ya. Selanjutnya nih dari Kak User 8210 bla 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 bla. Kalau mau pindah dokter Vaskes apa harus ke kantor Kak? Jangan, nggak usah ke kantor. Bisa lewat aplikasi nih, Mobile JKN, kemudian WA Pandawa atau Care Center di 165 24 jam. Di Mobile JKN nanti bisa pilih menu perubahan data, kemudian
cari vaskes yang bawah, di scroll nanti dipilih vaskesnya yang terdekat. Kemudian untuk pindah vaskes sendiri nanti bisa dilakukan setelah paling cepat 3 bulan ya. Jadi kalau belum 3 bulan belum bisa pindah vaskes. Betul, dan kalau Kak user ini pindah vaskes hari ini, vaskes yang Baru aktifnya di tanggal 1 bulan berikutnya. betul. Selanjutnya nih dari Kak Fitri nih Loratmaningsih. Halo Kak. Halo juga. Selanjutnya dari Kak Debi. Wah, Kak ini ke scroll sampai bawah. Sebentar ya. Dari Kak Debi. Kak, apa benar katanya Presiden Prabowo bakal hilangin denda BPJS, Kak? Maksudnya ini terkait seperti pemutihan itu ya. Jadi kalau untuk sampai saat ini dari BPJS Kesehatan belum ada informasi terkait pemutihan tersebut. Nanti kalau misalnya sudah ada informasi terkait pemutihan atau pengalihan sebagai penerima bantuan iuran akan di posting kok, tenang aja di IG akunnya Akun Instagram BPJS. BPJS Kesehatan. Jadi dipantau terus ya. Oke, begitu Kak Debi. Selanjutnya dari Kak Toko Rita Vidya. Bayi 7 bulan sudah pernah daftar di RS. Oke, belum ada lanjutannya ya Mbak. Kita ke penanya yang lain dulu. Dari orang dalam nih, kapan pemutihan? Sudah dijawab ya barusan. Ditunggu saja ya. Iya, oke deh. Selanjutnya dari Kak Wahyu Bawa Kuspriyanto. Kak mau tanya, tagihan BPJS ku udah 3 tahun nunggak. Apa saya harus membayar tunggakan selama 3 tahun? Jadi saya informasikan ya ke Kak Wahyu. Jadi untuk tunggakan itu maksimal BPJS menagihkan 24 bulan dari bulan menunggaknya dan maksimal 1 bulan berjalan, jadi totalnya 25 bulan. Misalnya nih kita kan BPJS udah ada 10-11 tahun lah sekarang ya. Jadi kalau mau pertama bayar tahun 2014, kemudian sampai sekarang belum bayar, itu bukan ditagihkan sampai dengan 11 tahun, tapi maksimal hanya 24 bulan dari menunggaknya dan 1 bulan berjalan saja. Gitu Kak Wahyu. Tuh, jadi kalau Kak Wahyu nunggak 3 tahun, iuran yang akan ditagihkan atau tunggakannya itu hanya 2 tahun atau 24 bulan ya Mbak ya. Oke, selanjutnya mana nih? Dari Kak Lili. Wah, Lili banyak banget nih Kak. Lili. Persyaratan BPJS. Iya, persyaratan bikin BPJS apa aja nih? Untuk persyaratan sebagai peserta mandiri yang berbayar sendiri untuk BPJS nanti ada KK, rekening tabungan, udah itu aja. Nanti mencantumkan nomor HP, kemudian mencantumkan vaskes yang diinginkan, silahkan, dan memilih kelas yang diinginkan. Untuk kelas 1 masih 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 per orang per bulannya, dan pendaftaran wajib 1 KK ya. Begitu ya Kak Lili. Selanjutnya dari Kak Anisfa. Kak mau tanya, kalau BPJS berbayar apakah bisa diganti BPJS pemerintah? Nih Mbak, saya ada di sini. Oh iya. Oke, ini ya. Itu udah dari Kak Toko. Ya, tadi Mbak. Jadi kalau yang berbayar bisa diganti ke pemerintah, bisa enggaknya? Bisa enggaknya nanti tergantung dari pemerintah ya. Jadi kalau pengusulan yang dari pemerintah itu pengusulannya lewat didata dulu apakah layak atau tidak. Jadi penerima bantuan iuran itu yang mendata bukan dari BPJS tapi dari desa. Setelah dari desa nanti usulannya itu diusulkan ke dinas sosial melalui datasen. Nah nanti kalau usulannya sudah disetujui nih untuk tagihannya sebagai peserta mandiri otomatis berhenti. Nah ketika tagihannya misalnya nggak bisa dibayarkan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, atau yang kedua memang sedang ada kendala dalam pembayaran, nanti tetap dilakukan pengecekan saja ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya dari Kak Toko Rita Vidya. Bayi 7 bulan sudah daftar di RS aktif, kemarin dipakai di puskesmas tidak aktif. Bagaimana tuh Kak? Ini maksudnya mungkin bayinya sebelumnya sudah didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran mengikuti kepesertaan ibu ya, tapi sudah tidak aktif, kemungkinan sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah. Nah nanti supaya bisa aktif kembali ya silahkan kembali lagi diusulkan jadi penerima bantuan iuran lewat desa ke dinsos lagi. Oke, begitu Kak Toko Rita Vidya. Selanjutnya dari Kak Opak. Info lokernya Kak.
Kalau loker BPJS Kesehatan teman-teman bisa cek di website kadernya BPJS Kesehatan ya, dan bisa pantau terus Instagram atau akun media sosial resmi BPJS Kesehatan. Jadi informasi seputar loker BPJS Kesehatan hanya di situ, nggak ada di platform yang lain. Kalau ada informasi dari platform yang lain bisa diverifikasi melalui akun Instagram BPJS yang ada centang birunya. Oke, karena sekarang udah ada Mbak Etna ya, jadi saya akan digantikan oleh Mbak Etna yang sangat cantik untuk membahas tentang screening riwayat kesehatan. Silakan Mbak Etna. Bisa ngomong tuh. Bisa. Terus Fik ngomong Fik. Kalau pindah ke Mandiri harus ke kantor, Kak? Nggak usah. Lewat aplikasi mobil JKN bisa. Nanti di menu perubahan cari itu yang info peserta terdaftar sebagai pekerja penerima upah, nanti dialihkan sebagai peserta mandiri. Atau cukup lewat WA saja. Nanti pilih menu administrasi, kemudian pindah jenis kepesertaan menjadi peserta mandiri. Oh, ini aja kita bahas screening riwayat kesehatan dulu nih. Udah ada suhunya Mbak Etna. Mbak Etna boleh bantuannya dong buat menjelaskan mengenai screening riwayat kesehatan. Katanya kan ada isu diwajibkan kan ya sekarang. Ya. Untuk riwayat screening kesehatan itu memang wajib, karena nanti misalnya kita mau berobat ke Vaskes 1, kita harus mengisi screening kesehatan dulu. Dan dari screening kesehatan itu kita juga bisa mengerti ada apa sih dari diri kita bisa mendeteksi dini. Misalnya kayak biasanya yang sering sih itu untuk penyakit seperti hipertensi, terus diabetes mellitus, kanker juga ada. Jadi kita isi dulu riwayat kesehatan. Nanti setelah selesai pengisiannya itu keluarlah hasilnya, misalnya risiko tinggi terhadap hipertensi, risiko tinggi terhadap diabetes mellitus. Nanti misalnya screening riwayat kesehatan kita hasilnya seperti itu, kita bisa konsul ke FKTP atau ke dokter keluarga tempat kita terdaftar. Nanti setelah itu misalnya butuh pemeriksaan lebih lanjut, akan dirujuk ke laborat untuk pemeriksaan kayak misalnya DM atau hipertensi. Itu nanti kalau DM berartinya ada pemeriksaan untuk gula darahnya, cek gula darah setiap bulan, seperti itu. Oke, kalau screening riwayat kesehatan itu harus dilaksanakannya tuh berapa kali, Mbak? Kalau riwayat screening kesehatan itu dilakukannya hanya 1 kali dalam setahun. 1 kali dalam setahun dan bisa dilakukan di mana aja, Mbak Etna? Itu bisa lewat aplikasi MJKN atau lewat web screeningnya itu. Oke, dan bisa juga langsung ke FKTP-nya ya, Mbak ya? Iya, misalnya untuk yang belum, misalnya seperti yang sepuh-sepuh nggak punya HP, nanti waktu kita ke FKTP mau berobat, itu kan di riwayat screening dulu. Kalau nggak bawa HP nanti bisa dibantu oleh petugas dari FKTP-nya. Tapi untuk lebih enaknya kita download aplikasi mobil JKN, karena di situ juga mencakup semua informasi yang ada dari mulai pendaftaran peserta, terus info rumah sakit yang kerjasama, dan pokoknya banyak deh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ya. Nih, selanjutnya nih dari Kak Yuyun. Peserta dalam 1 KK apa harus punya aplikasi JKN sendiri-sendiri? Gimana tuh? Oh, enggak sih Kak Yuyun, yang penting kalau misalnya 1 HP itu maksimal bisa buat untuk 3 akun. Jadi kalau satu keluarga itu jenis kepesertaannya sama, nanti bisa muncul kok di aplikasi mobil JKN jadi 1 kepesertaannya. Cek saja, bisa dicek lah melalui info peserta, kemudian cari menggunakan nomor KK. Kemudian nanti kalau jenis kepesertaannya lain, supaya bisa mengambil antrian online sendiri, nanti bisa registrasi aplikasi mobil JKN pakai nick-nya yang bersangkutan saja di 1 HP tersebut. Jadi 1 HP maksimal 3 akun. Kalau lebih dari 3 akun bisa menggunakan HP yang lain. Begitu. Ada yang mau Oke. Ada Kak, ada banyak yang mau menanyakan nih. Selanjutnya dari Kak Dayat. Min, mobil JKN saya lupa passwordnya. Terus dilupa password gak bisa-bisa. Kenapa tuh? itu aja, pilih menu masuk, habis itu lupa kata sandi, nanti
dimasukkan nomor HP yang dulu sudah terdaftar, dipastikan ada pulsanya, atau bisa menggunakan menu itu juga tapi lewat email, asal emailnya sudah terdaftar. Nanti bisa menu lupa kata sandi, pengiriman OTP-nya melalui email, Kak. Oke, jadi dipastikan nomornya aktif dan nomornya ada pulsanya ya. Iya. Oke, selanjutnya nih seputar screening riwayat kesehatan lagi nih. Oke, siap. Tadi kan screening riwayat kesehatan itu wajib. Iya. Nah, itu kenapa diwajibkan? Terus kalau nggak screening riwayat kesehatan, apa dampaknya tuh Mbak? Wajibnya itu karena seperti yang tadi aku udah bilang di depan, kalau untuk screening riwayat kesehatan itu untuk wajib untuk peserta JKN. Karena yang pertama, sekarang kan kita nggak tahu nih, kita tiba-tiba sakit atau gimana. Kalau kita belum pernah screening riwayat kesehatan, nanti waktu kita pendaftaran online itu udah bisa gitu. Jadi tetap harus dilakukan. Selain itu juga banyak manfaatnya lah. Jadi kita Lebih bisa baik tahu mencegah ya Mbak ya. lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul sekali. Gimana Mbak Via? Setuju nggak? Setuju banget. Setuju dong. Iya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Sobat JKN ya. Wah, ini lompat. Yang nanya udah banyak banget nih. Oke. Sebentar, Dari siapa ini? Nih. Bayi, aneh nih bayi. kalau Ini salah satunya dari apa ini, siapa ya? Coba. Wibowo Aji. ya. Penggantian nama bayi pada BPJS ada maksimal waktunya tidak, Kak? Ada 3 bulan aja. 3 bulan ya, Kak. Jadi untuk bayi yang baru dilahirkan, itu waktu dilahirkan NIK-nya masih menggunakan NIK-nya menggunakan ibu ya? Masih kosong. Masih kosong. Terus nanti setelah didaftarkan di Capil sudah mendapatkan NIK dan KK, harus segera wajib untuk update data di BPJS Kesehatan atau bisa lewat MJKN online, WA Pandawa juga. Oke, Pandawa dari atas nih nomornya nih. Terus ini ada spam nih dari Kak Nona nih. Iya. Kalau buat BPJS buat bayi maksimal umur berapa bulan? Kalau maksimalnya sebisa mungkin 28 hari itu sudah didaftarkan, Kak. Karena nanti kalau untuk sebagai peserta mandiri untuk bayi itu tagihannya dimulai dari bulan dan tahun kelahiran. Jadi misalnya bayinya lahir di bulan November nih, Kak Nuna baru melakukan pendaftaran di bulan Desember. Nanti tagihannya dari November, Kak. Jadi kan bayar November sama Desember begitu. Kemudian kalau untuk bayi yang dari penerima bantuan iuran, nah dari penerima bantuan iuran yang dari pusat itu pendaftarannya itu bisa didaftarkan apabila ibu terdaftar dan aktif. Kemudian maksimal usia bayinya itu sebelum 11 bulan harus didaftarkan supaya bisa masuk ke penerima bantuan iuran yang dari pusat tadi. Tapi kalau yang penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah, khususnya wilayah Kabupaten Kebumen, nanti pendaftarannya bisa di tahun berjalan. Jadi misalnya kalau lahir di tahun 2025 ya dilaporkan di tahun 2025 juga. 2024 lapornya di 2024 agar bisa masuk kepesertaan mengikuti ibu kandungnya begitu. Jadi begitu lahir sebisa mungkin didaftarkan, nggak harus ke kantor kok, bisa lewat vaskes tempat kelahiran, baik di puskesmas, rumah sakit atau klinik, atau nanti bisa lewat WA Pandawa juga bisa, lewat apa lagi ya, website juga bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Receh. Namanya Kak Receh, Engler Receh. Aduh, susah sekali menyebutnya. Syarat nonaktifkan BPJS gimana ya, Kak? Soalnya udah meninggal. Oh ya, dibawakan itu ke surat kematian. Nanti dipastikan sudah melunasi iuran sampai dengan bulan kematian. Tapi misalnya masih muncul iuran lebih dari bulan kematian, nanti dibawakan surat kematian sama materai 10.000 supaya bisa kami sesuaikan tagihannya. Jadi apabila ada perubahan data baik itu kelahiran, kematian, pisah kakak, pernikahan, itu wajib segera dilaporkan paling lambat itu 14 hari kerja supaya datanya segera terupdate dan tidak muncul tagihan lagi begitu. Gimana Kak Engler? Siapa tadi yo? Engler Receh. Sudah jelas? Terus ada yang tanya lagi nih, Kak.
Kak, bisa nggak sih menonaktifkan BPJS yang baru dibikin kemarin? Bisa apa enggak? Bisa nggak Kak? Baru bikin kok udah dinonaktifkan, kenapa? Untuk Kak EA, kenapa Kak EA kok minta dinonaktifkan BPJS-nya yang baru bikin kemarin? Itu harusnya kan ada Kak. Eh, Oh, Kak ya. Oh, katanya Kak EA. Jadi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini sifatnya wajib dan seumur hidup ya Kak ya. Tidak bisa dinonaktifkan kecuali pindah kewarganegaraan atau pindah ke jenis kepesertaan yang lain. Jadi untuk peserta mandiri itu tagihannya akan berjalan terus setiap bulan. Itu tidak bisa dinonaktif. Oke. Gitu Kak EA. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Rin 21. Kak, gimana sih cara pindah dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI atau yang dari pemerintah? Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau mau yang dari pemerintah itu usulan, nanti usulannya Yang mana? melalui desa dulu di setelah dari desa nanti datanya diusulkan. Setelah dari desa nanti datanya diusulkan ke disetujui apa enggak, kita enggak Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Lavender. Kak, apakah rujukan balik itu bisa tanpa ke vaskes pertama? Oke. Untuk Kak Lavender, rujuk balik dari Vaskes 2 itu memang harus ke Vaskes 1 dulu. Nanti jadi untuk pasien yang sudah, kan rujukan berlakunya hanya 3 bulan atau 90 hari. Nanti setelah rujukan habis itu dari Vaskes tingkat 2 nanti akan merujuk balik ke Vaskes tingkat 1. Nanti di Vaskes tingkat 1 akan diperiksa lagi sama Vaskes tingkat 1-nya. Perlu nggak pasien tersebut balik lagi ke Vaskes 2? Kalau tidak perlu balik lagi ke Vaskes 2 berarti berobatnya cukup di Vaskes 1. Oke, begitu ya Kak Lavender. Selanjutnya nih dari Kak Peaceful. Kak, kalau penggabungan data dengan suami, prosesnya berapa lama ya? Oh, cepet kok Kak. Nanti bisa langsung lewat WA ke Pandawa bisa atau bisa ke kantor. Untuk penggabungannya itu sebagai peserta apa dulu ya Kak ya? Dipastikan iurannya sudah dibayarkan di bulan tersebut ya. Nanti akan digabungkan kepesertaannya begitu. Oke, selanjutnya dari Sobaiki. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Alex. Adik saya mau daftar antrean online, antrean kontrol di JKN tapi nomor HP tidak valid. Untuk update nomor HP yang tidak valid bisa? Untuk update nomor HP yang tidak valid itu bisa lewat WA ke nomor Pandawa saja Kak. Nanti di menu administrasi kemudian perubahan nomor HP begitu. Untuk nomor WA Pandawanya udah ada di atas ya. 0811 8165 165. Oke. Iki malah akeh takon sing magang, Dok. Iya, kalau magang diinfokan ke emailnya masing-masing kalau lolos ya. Untuk informasi yang ini pertanyaan banyak ya yang tanya tentang status penerimaan magang Kemenaker di BPJS Kebumen. Nanti misalnya lolos itu langsung diinfokan lewat email masing-masing. Betul. Dan ini lewat aplikasi untuk mendaftar di magangnya. Gitu. Bisa dicek untuk update terbarunya. Begitu. Iki sing spam wis dijawab kok boleh. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Syakira Bilkis ya. Info peserta aktif dan iuran lunas, kenapa kok aplikasi JKN masih nonaktif? Nanti harus kami cek dulu Kak identitasnya. Misalnya sudah lunas, nanti bisa diaktifkan kalau statusnya masih sebagai peserta mandiri. Oke, boleh ya. Gitu. Kemudian untuk Punya Kak Ea yang tadi itu seharusnya kemarin buat punya saya doang bikinnya, tapi malah orang tua saya ada juga dibikinin. Info untuk orang tuanya sudah punya JKN belum ya Kak? Kak Ea nanti tolong ya. Jadi untuk pembuatan kartu peserta BPJS Kesehatan JKN itu harus 1 KK. harus 1 KK ya Kak. Kalau
kakak satu kakaknya masih sama orang tua, ya otomatis orang tuanya didaftarkan. Kalau misalnya sedang bikin kakak tapi belum bisa menunjukkan kakak yang baru, ya sesuai kakak lama yang ditunjukkan begitu. Nanti kalau sudah ada kakak yang baru bisa diupdate ke BPJS Kesehatan ya kak. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Trax X-nya 2 nih. Kalau lahiran sesar di RS, apa di cover BPJS full? Oke. Untuk kelahiran itu di cover BPJS full sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya yang berlaku. Jadi kalau misalnya kondisinya gawat darurat bisa langsung masuk lewat IGD. Nanti di cover BPJS full, tidak ada tambahan. Jika itu sesuai kelas, tetapi nanti jika naik kelas ada iur biaya dari kenaikan kelasnya. Begitu Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Scorpio 18. Kak, ibu saya ikut BPJS PBI, tapi kok tiba-tiba sudah nggak aktif. Kenapa ya Kak? Geser lagi Mbak. Kalau untuk penonaktifan itu dari dinas sosial kak, aktif nggak aktifnya, apakah itu memang dianggap sudah mampu atau bagaimana, nanti tanya ke dinas sosial untuk aktif atau nonaktifnya. Tapi kalau sudah nonaktif supaya aktif kembali, nanti bisa kami bantu untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri yang berbayar setiap bulan begitu. Kisah aku tuh dijawab apa lagi? Yang lain dulu ya. Nih dari Kak Wortel. Kak, kalau mau ganti nomor JKN harus datang ke kantor kah? Udah nyoba lewat aplikasi tapi nggak bisa. Nomor HP ya maksudnya ya. Kalau nomor HP tadi lewat WA Pandawa saja kak. Di situ ada menu administrasi, kemudian perubahan nomor handphone. Diakses lewat situ, nanti dipastikan nomor handphone yang terbaru itu belum pernah digunakan dan ada pulsanya ya, tidak hanya kuota. Oke, agar verifikasinya bisa masuk ya Kak ya. Betul, kodenya. nanti ada konfirmasi OTP-nya. Selanjutnya dari Kak Edo Bayu S. Kak, bisakah pindah vaskes lagi Kak? Kemarin salah pindah vaskes Kak, apa harus nunggu 3 bulan dulu? Iya. Kalau untuk penggantian vaskes paling cepat setelah 3 bulan kak. Salahnya kenapa ya? Apa? Salah pindah vaskesnya. Jadi vaskes yang berbeda. Ini yang terakhir. Kalau Kak, vaskesnya terlalu bisa jauh, nggak? nanti bisa dibantu ke kantor BPJS setempat. Tapi kalau vaskesnya masih wilayah kabupaten tersebut ya bisa digunakan dulu kak. Nanti kalau Bisa, mau Kak? diganti lagi setelah 3 bulan ya. Oke, berarti ditunggu dulu setelah 3 bulan ya Mbak ya, Ya, baru kalau bisa masih ganti satu lagi. kabupaten, tapi kalau lain kabupaten ya kami bantu pindahkan, nggak apa-apa kalau misalnya kejauhan. Ya, bisa datang ke kantor cabang terdekat. Nikah sama orang Oke, dari Kak Asrafian 27. Kakak, rinitis alergi bisa di cover BPJS tidak? Kalau untuk rinitis alergi sebaiknya periksa dulu ke vaskes tingkat 1. Nanti kalau memang di vaskes tingkat 1 tidak bisa ditangani oleh dokter vaskes tingkat 1, kalau memang butuh pemeriksaan lebih lanjut bisa dirujuk ke vaskes tingkat 2 atau rumah sakit. Oke. Selanjutnya dari Kak Ani Faul. Pakai caps lock nih Kak. Kak, aku asli Banyumas, nikah sama orang Kebumen. Terus BPJS-nya wajib ganti kah? Gimana caranya? Aku juga nikah sama orang Kebumen. Iya Cie, oh my god. Tapi ya orang Jogja nikah sama orang Kebumen. Kalau Tapi ini sekarang orang KTP-nya Banyumas. sudah orang Kebumen. Jadi saya informasikan kalau untuk BPJS-nya itu nanti diupdate saja kak untuk kakaknya. Kan kakaknya udah ganti tuh kakak alamat. Kemudian untuk tempat berobatnya vaskesnya silahkan dipindahkan yang paling dekat dengan tempat tinggalnya saja. Gitu. Nanti bisa lewat aplikasi mobile JKN kalau untuk perubahan vaskesnya. Kalau untuk perubahan alamat selain ke kantor bisa lewat WA ke Pandawa ya. Oke, Kak mungkin bisa jelasin nih, ada banyak pertanyaan mengenai pencairan JMO atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mohon dibantu untuk menjelaskan kepada teman-teman. Mohon maaf kakak, karena di sini BPJS Kesehatan, silahkan ditanyakan. Kalau langsung ke untuk instansi. kalau untuk BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja itu beda nggak Kak? Kalau BPJS Kesehatan itu dulunya Askes
kalau BPJS tenaga kerja itu yang jam sostek. Jadi kita manajemennya beda. Jadi kalau misalnya kakak-kakak, sobat JKN semua tanya tentang BPJS tenaga kerja, bisa langsung hubungi ke BPJS tenaga kerja yang ada di kota masing-masing. Ya, betul. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya nih dari Kak Firda. 3 kali pemeriksaan BPJS di luar Vaskes tingkat pertama, apakah hanya bisa dilakukan di luar kota domisili? Iya, untuk pemeriksaan Vaskes yang bersangkutan tidak terdaftar di situ hanya maksimal 3 kali kunjungan itu di Vaskes luar domisili. Kalau masih wilayah kabupaten itu ya silakan ke Vaskes tersebut. Nanti kalau mau diganti Vaskesnya bisa setelah 3 bulan dari penggantian yang terakhir dulu. Oke, ini ada lanjutan nih dari Kak Edo Bayu yang tadi salah pindah Vaskes. Ternyata salah pindah Vaskesnya tuh ke Kalimantan, Kak. Oh iya, kesini aja. Kesini aja, kemana tuh, Kak? Kalau mau lewat WA Pandawa. WA Pandawa bisa Kak, nanti pilih menu administrasi, kemudian pindah fasilitas kesehatan sebelum 3 bulan. Nanti melampirkan keterangan domisili yang Saat ini. betul saat ini. Itu nomor Pandawa ada di atas ya, teman-teman. 08118 165 165. Oke. Amen. Mbak ada yang ingin dibacakan? Selanjutnya pertanyaan dari Kak Emen. BPJS apa bisa buat operasi mata, Bu? Waduh. Waduh, bisa Operasi nggak tuh? mata biar gimana nih? Biar lebih jelas kelihatan uang. Tapi kalau ngelihat kakaknya udah sangat jelas sih ini. Untuk operasi mata itu bisa Ibu tergantung dari diagnosanya apa. Jadi kita tetap harus periksa dulu ke Vaskes tingkat 1. Misalnya kayak katarak, asal itu sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya, itu pasti bisa. Oke, seperti itu. Selanjutnya. Oh iya, untuk sobat JKN semua, nanti jika sobat JKN sudah melakukan screening riwayat kesehatan, itu biasanya ada WA blast dari BPJS Kesehatan. Itu WA-nya benar ya dari kita, bukan spam. Jangan lupa. Oke. Selanjutnya nih. Untuk nomor WA Blast-nya Oh iya. Kak Etna sekalian. Aduh, aku WA Blast screening riwayat kesehatan. apa sih? Kemarin soalnya ada yang tanya ke saya dapat WA Blast-nya dari nomor itu. Nah, nomor itu tuh betul dari BPJS Kesehatan. Untuk nomornya bentar ya. Bentar ya Kak. Oke, ditunggu Kak. Screening riwayat kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Di Ardik ada kah? Bentar di Bali kemarin ada. Untuk WA Blast-nya itu yang dari screening kesehatan ya Kak. Jadi jangan itu bukan spam di nomor 0852 18 18 17 22. Harusnya bisa ditulis di sini, tapi nanti aja. Oke, jadi WA Blast-nya itu muncul setelah peserta melakukan screening riwayat kesehatan Betul ya. Iya. sekali. Oke. Itu nomornya. WA 0852 Astagfirullahaladzim. 18 kosong 852 1722. Itu di pin tuh. Aduh, Dari sini? Oke. Apa iki? Oh ya nih sudah ada yang menanyakan dari KSR titik 2. Izin tanya, saya dapat WA dari BPJS Kesehatan pemberitahuan hasil pemeriksaan ibu saya. Begitu. Berarti Oh, iya. itu yang dimaksud ya Kak ya? Iya, Iya. itu hasil dari screening kesehatan. Oke. Tanya dong.
Nih dari Kak Ita Rohman. Kak mau tanya, bisa ngelihat BPJS dari kantor aktif nggak Kak? Maksudnya mungkin Maksudnya gimana mau Kak? cek keaktifan, bisa datang ke kantor nggak gitu? Nggak usah ke kantor kan, nanti bisa ke WA Pandawa aja, nanti bisa informasi, pilih menu informasi, cek status kepesertaan, nanti dimasukkan kalau nggak salah nomor induk kependudukan sama tanggal lahir, nanti dicek kalau aktif, ada aktif, terus namanya bintang-bintang, nama bintang-bintang kayak gitu. Iya, Kalau aktif bisa dipakai ya. Betul, nomor Pandawa di sini. Jadi teman-teman bisa cek keaktifan dari mana aja, kapan aja, nggak perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Simple banget. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Vina. Kak mau tanya, saya ada jadwal operasi persalinan tanggal 25. Apa bayinya ada pembayaran sendiri? Kalau untuk bayinya, seperti yang sudah tadi Kak Via jelaskan, untuk bayi nanti misalnya operasi sesar, untuk bayi jika bayi itu sakit, nanti dari pihak rumah sakit akan mendaftarkan nomor bayi sementara yang berlaku hanya 3 bulan. Tapi tetap kalau bayi itu tidak sakit, nanti dirawat gabung bersama ibunya. Jadi walaupun ada tagihan, bayi itu bisa gratis asal sesuai dengan kelas rawatnya. Oke, jadi bisa ya Mbak ya. Bisa. Oke, Apa sih yang nggak bisa dengan BPJS Kesehatan? Wah. Selanjutnya nih dari Kak Boy 235. Mau tanya dong Bu, punya aku kok dibayar nggak bisa ya, tapi dapat WA tagihan. Kenapa tuh? Jadi Kak Boy, ini saya informasikan kalau misalnya dibayar nggak bisa, itu betul nggak sih, nomor pembayarannya betul apa enggak? Yang diinformasikan itu nomor pembayarannya Kak Boy atau punya misalnya Kak Boy-nya udah beralih ke segmen kepesertaan yang dari perusahaan, siapa tahu itu muncul di tagihan orang tuanya. Nah nanti kalau yang dapat tagihan orang tuanya dipakein yang buat bayar itu nomor kartu atau nomor virtual account orang tuanya ya. Gitu. Semoga dapat dipahami ya Kak Boy. Selanjutnya Kak Etna ada Sebentar. Selanjutnya dari Kak Frisilia. Kak, mau tanya dong, kalau mau ambil antrian lewat JKN untuk konsul ke RSUD, berarti harus ada rujukan dari Vaskes 1 dulu ya? Ya, betul sekali. Nanti kakak periksa ke Vaskes 1. Kalau memang harus dirujuk, nanti dari dokter Vaskes 1-nya memberikan rujukan mau tujuannya ke rumah sakit mana. Misalnya ke RSUD Sudirman, nanti dikasih rujukan ke RSUD Sudirman, ke poli apa dan pada tanggal berapa. Untuk kunjungan maksimal rujukan itu 7 hari. Oke. Dan rujukannya berlakunya 3 bulan. 3 bulan. Selanjutnya dari Kak Kainmi. Kak, aku mau persalinan pakai BPJS. Apa aja yang perlu disiapin? Siapa? Kak Kainmi. Mungkin jauh dari situ. Untuk persalinan, ini mau persalinan di Puskesmas Vaskes 1 atau di Vaskes 2? Oke, kalau Vaskes 1 Kak. Kalau Vaskes 1 bisa langsung hanya fotokopi KTP saja sama kakak. Dan dipastikan BPJS-nya Dan aktif. pastikan kartu BPJS-nya aktif. Kalau di Vaskes 2 pun sama. Kalau kondisinya gawat darurat bisa langsung masuk lewat IGD. Kalau tidak gawat darurat ke poliklinik dengan membawa surat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Oke. Kak, ini ada spam dari Kak Eya nih yang tadi. Eya. Dia menyampaikan seperti ini. Katanya Pak Satpamnya kan masa aktifnya tanggal 1 Desember katanya. Kalau tanggal 1 nggak bayar, nggak aktif. Ini tadi yang apa ya? Kak Eya tadi yang nanya apa ya? Kak Ea tadi yang nanya wong tuane loro. Kak Eya mungkin bisa dikonfirmasi secara lengkap ya di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang sebelumnya dan pertanyaan terbarunya supaya kita Ortuku udah meninggal Bu, udah tak bisa aktif. menjawabnya dengan tepat. Oke, lanjut Kak ke yang lain dulu ya. Oh,
Ini dari pertanyaan dari Kak Boy 235. Ortuku udah meninggal, Bu. Udah tak nonaktifkan yang pribadi. Ini yang Daripada tagihan itu bisa kesini aja ya, nanti datanya kami cek. Kak Boy bisa bawa surat kematian sama kakaknya, nanti kami cek lebih lanjut terkait keluhan yang disampaikan, karena harus ngecek identitasnya ya Kak Boy. Iya betul. Jadi supaya bisa dapat solusi yang tepat. Begitu. Saiki PPI APBD. Rujukan. Nih, lanjut ya. Dari Kak Anita titik 94. Bu, kalau ke dokter gigi bisa bayar pakai BPJS nggak ya? Oke, kalau ke dokter gigi sesuai dengan vaskesnya bisa. Jadi kalau untuk yang ikut puskesmas, dokter giginya include puskesmas. Iya betul. Kalau puskesmas dan klinik berarti dokter giginya ikut dari puskesmas dan kliniknya, tetapi kalau ikut dokter keluarga nanti bisa milih dokter giginya mau ikut siapa yang sudah kerjasama dengan BPJS. Oke, jadi bisa ya. Selanjutnya dari Kak Noviartato. Ada Bu Sakti. Ada nih. Bisa ya. Selanjutnya. Oke. Dari Kak Neno Setia Asih. Aku udah off di akhir bulan karena resign. Apa bisa BPJS yang off disatuin sama perusahaan suami? Oh bisa banget, nanti lewat WA ke Pandawa aja. WA Pandawa, pilih yang menu penambahan anggota keluarga. Nanti bisa diproses di situ Kak. Oke. Selanjutnya dari Kak Hana. Kak, BPJS ku Jakarta, tapi aku kerja di Jawa. Kalau mau pindah vaskes bisa nggak? Apa harus pindah domisili? Tinggal pindah tentu vaskes tidak. aja Kak, lewat aplikasi Mobile JKN. Di menu perubahan data, nanti pilih vaskes yang paling dekat dengan tempat tinggalnya yang domisili sekarang. Jadi nggak perlu ganti domisili, yang penting ganti vaskesnya aja lewat aplikasi Mobile JKN. Kalau sudah 3 bulan nanti silakan bisa diproses lewat situ ya. Oke. Nih dari Mbak N.C.P. Kak, kalau aku masih punya KIS tapi mau bikin BPJS baiknya gimana? Kak, bedanya KIS sama BPJS itu apa sih sebenarnya? KIS itu kartunya, kartu Indonesia Sehat. Kalau BPJS itu programnya ya. Badan Badan penyelenggaranya. Jaminan Kesehatan. Jaminan Sosial Kesehatan. Jadi BPJS itu ada beberapa segmennya. Kalau mau mendaftarkan segmen jenis kepesertaannya, ada yang PBI, penerima bantuan iuran, itu ada yang dari pusat, ada yang dari pembayaran dari Pemda. Kemudian dari peserta mandiri itu yang kita bayar sendiri setiap bulan. Tapi untuk pekerja mandiri atau peserta mandiri tadi pendaftarannya nggak bisa cuma 1 orang, wajib 1 kakak ya. Kemudian ada yang pekerja penerima upah, itu pekerja penerima upah ada yang swasta, ada yang dari pemerintah. Contohnya misalnya kalau yang dari pemerintah itu kayak PNS, ASN, TNI, Polri, nah itu ikut di situ. Terus ya itu tadi, jadi KIS itu bukan program, KIS itu bukan apa ya? KIS itu kartunya teman-teman. Bukan jenis kepesertaan. Bukan jenis kepesertaan. Iya. Kalau jenis kepesertaannya itu penerima bantuan iuran atau peserta mandiri atau pegawai penerima upah. Gitu. Semuanya kartunya KIS semua dulu, tapi terakhir kita udah nggak cetak kartu di tahun 2020. Jadi kalau yang nggak punya kartu, pakainya KTP bisa, kartu digital melalui aplikasi Mobile JKN juga bisa ya. Jadi kalau mau berobat tinggal bawa KTP aja. Betul. Selanjutnya nih dari Kak Humayroh. Kak, FKTP itu apa? FKTP itu vaskes pertama atau puskesmas, dokter keluarga, klinik. Jadi sebelum periksa ke rumah sakit kita harus periksa di FKTP atau vaskes 1. Itu bukan kelas ya teman-teman, karena biasanya ada yang bilang di kartu itu vaskes tingkat pertama saya. Vaskes itu fasilitas kesehatan. Iya, bilangnya kelas, bukan kelas itu.
Biasanya kan Fasilitas di kartu kesehatan. di kartu itu ada nama, NIK, nama, tanggal lahir, terus Vaskes Tingkat Vaskes satunya, pertama. Vaskes 1, puskesmas mana. Itu bukan kelas nggih. Gitu. Nih dari Kak Fitria Bunda Nanda mengingatkan jangan spam dong. Ya betul, teman-teman jangan spam ya supaya pertanyaannya bisa kami baca dengan mudah. Begitu. Selanjutnya nih dari Kak Vina. Iya. Kemarin saya dapat surat rujukan buat konsul dan hanya 1 kali kunjungan. Terus pas OP apa minta rujukan lagi? Oh, Kak Vina. Kak Vina, ini operasi apa kemarin ya, Kak? Semoga operasinya lancar ya, Kak. Amin. Kalau untuk operasi, Kakak kan udah dapet rujukan pertama dari Vaskes 1 langsung ke rumah sakit, terus diminta untuk operasi. Nanti setelah operasi kan kontrol pertama itu menggunakan resum yang dari rumah sakit, terus nanti kalau kontrol lagi di poli yang sama dengan diagnosa yang sama masih bisa menggunakan rujukan yang awal karena rujukan berlaku 3 bulan, kecuali jika nanti kakak kontrol atau mau periksa ke poliklinik yang berbeda, itu kita ke Vaskes 1 dulu. Oke. Selanjutnya dari Kak. Polinya nggak ada MTPS itu kan poli anak. Oke, ini dibacakan? Bisa? Polinya Itu umum. yang Tetap umum. MTPS. Nih dari Kak Nana Puspita. Kak, kenapa kalau mau periksa daftar online anak di bawah 5 tahun nggak ada poli MTBS ya? Iya Kak, itu kalau untuk di mobil JKN pendaftarannya memang masih ikutnya ke poli klinik biasa, yang adanya tuh KIA kalau sama poli gitu. Tuh. Tadi daftarnya lewat poliklinik yang biasa. Oke nih, selanjutnya dari Kak Frisilia. Pemeriksaan untuk ibu hamil di RSUD itu ke poli apa ya, Kak? Kalau untuk pemeriksaan ibu hamil itu nanti di poli obskin. Di poli obskin nanti rujukannya, misalnya dikasih rujukan langsung ke poli obskin. Kalau nggak dikasih rujukan berarti pemeriksaannya di FKTP Iya, ya, di Kak, FKTP ya, di saja. Vaskes pertama. Nih dari Kak Imon. Kak, kalau mau tambah peserta anggota keluarga yang belum masuk BPJS, syaratnya apa ya? Penambahan peserta. Penambahan peserta apa nih? Anak ya? Anak atau gimana? Anggota keluarga aja disebutnya. Anggota keluarga. Hmm. MJK bisa. Daftarnya di sini. Nih, Kak Imon, Kak kalau mau tambah peserta anggota keluarga yang belum masuk BPJS, syaratnya apa ya? Ini general banget pertanyaannya. Mungkin Jenis peserta apa ini? iya. Ya kalau peserta Kalau untuk mandiri. peserta mandiri, nanti penambahannya bisa lewat itu WA Pandawa bisa atau ke kantor. Kalau untuk peserta penerima bantuan hanya untuk yang bisa ditambahkan hanya yang bayi baru lahir yang ibunya sudah terdaftar aktif pesertaannya. Kemudian untuk bayinya itu ada ada usianya maksimal. Kalau untuk yang penerima bantuan iuran pemerintah pusat itu maksimal 11 bulan. Kalau yang pemerintah daerah asal di tahun yang sama itu masih bisa didaftarkan. Kalau yang dari pegawai PNS itu dilampirkan leger gaji sama kakak, dipastikan dulu untuk anggota keluarganya sudah masuk atau belum di tunjangannya. Kalau sudah masuk bisa ditambahkan. Gitu Kak. Oke, berarti bisa melalui aplikasi mobile JKN dan Pandawa ya Kak ya? Iya, Nggak lewat harus Pandawa. datang ke kantor cabang. Betul. Ini selanjutnya dari Kak Yuli. Kak Yuli Kamila. Kak, kalau bayi belum punya akte sama KIA, bisakah daftar BPJS? Bisa dong, asal usianya belum ada 3 bulan tadi. Pakainya surat keterangan kelahiran sama kakak orang tua ya. Nanti untuk misalnya untuk peserta mandiri tagihannya dimulai dari bulan dan tahun kelahiran. Kalau bisa begitu lahir langsung aja didaftarkan. Gitu. Oke. Cinta kok kepesertaan KP. Iya, nih selanjutnya dari Kak Nida Rahma. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama nih Kak. Kak, kenapa adik saya yang bungsu nggak masuk ke anggotaan? Jadi dia misah sendiri di mobile JKN-nya. Nanti kami harus cek dulu apakah yang bersangkutan itu
jenis kepesertaannya sama apa enggak. Nanti kalau jenis kepesertaannya sama, bisa kami bantu gabungkan lewat bisa ke kantor. Tapi kalau jenis kepesertaan lain nanti nggak bisa digabungkan ya Kak. Paling di satu HP itu bisa untuk 3 akun aplikasi mobil JKN, nanti bisa diregistrasikan, kemudian punya kakak di logout, login pakai data adiknya begitu. Begitu. Kak, ada yang nanya nih, kalau hari Sabtu buka nggak nih kantornya? Buka Kak, tapi lewat WA Pandawa ya di 08118165 Kalau di kantor BPJS sendiri tutup ya, yang buka di WA Pandawa itu 24 jam Kak, bisa diakses ke situ ya. Tuh, jadi kalau mau melakukan perubahan data atau cek status keaktifan, cek iuran bisa melalui fitur layanan Pandawa. Oke, Mbak Itna ada? Ini ada yang tanya dari Pak Kumis, kakak katanya mau ada pemutihan ya? Untuk pemutihan, aduh saya jadi nggak putih. Aduh, untuk pemutihan ini kita nunggu info lebih lanjut ya dari kantor pusat karena belum ada info-info lebih. Belum ada regulasinya. Regulasinya juga belum ada. Nanti kalau misalnya ada info pas dan regulasinya sudah pasti insya Allah kita akan kasih tahu kan, kasih umum, Ditunggu aja lewat akun resmi BPJS Kesehatan aja Kak. Oke. Ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Diantara 246. Bu, saya kartu KIS-nya hilang. Gimana kalau mau periksa J? Pakai KTP aja Bu. Pak, nggak apa-apa. bisa menggunakan KTP KTP yang NIK-nya aja. bersangkutan. KTP yang bersangkutan di bawah nanti bisa dilihat dari NIK-nya. Wah, tak terasa sekarang udah 15.53. Kita live 7 menit lagi nih. Yuk teman-teman yang belum bertanya silahkan bertanya ya. Selanjutnya kita bacakan lagi dari Kak. Nah ya nih dari Kak Yanti Desti. Kak, kenapa BPJS itu nggak bisa digunakan setiap berobat di tempat lain? Hah, emang nggak bisa ya Kak? Kalau untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lain, nanti ada maksimal kunjungannya hanya 3 kali Kak. Kalau mau di situ, mau di domisilinya lama di tempatnya situ, nanti Tempatnya di sekarang. tempat yang sekarang bisa ganti vaskesnya aja. Nanti karena hanya 3 kali batasannya, kalau lebih dari 3 kali nggak bisa Kak. Nanti harus pindah vaskes dulu ya. Iya, dan pindah vaskes juga gampang ya Kak ya? Iya, lewat aplikasi mobil JKN bisa, WA Pandawa bisa. Pokoknya sekarang serba online. Ya, semuanya ada dalam genggaman pokoknya. Selanjutnya pertanyaan dari KM2AS. Kak, kalau mau bikin BPJS tapi mandiri, sedangkan anggota keluarga yang lain belum punya BPJS, bisakah? Sudah dijawab dari tadi, kalau untuk pendaftaran BPJS itu harus 1 KK. Jadi kalau di dalam KK itu ada 4 orang, 4-4-nya belum punya, ya harus daftar semua. Kecuali ada yang sudah terdaftar gitu, nggak kami daftarkan lagi ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Haichan GF. Kak mau tanya, saya BPJS mandiri tetapi setiap kali mau tenggang waktu mau bayar malah keterangan sudah bayar padahal belum. Nah itu ada 2 kemungkinan. Yang satu sudah dialihkan jenis kepesertaannya atau lagi gangguan aja untuk pembayarannya. Nanti harus dicek ya. Kami kan harus cek pakai nomor induk kependudukannya dulu. Kalau dicek nanti akan mendapatkan jawabannya. Iya, untuk konfirmasinya mungkin Kak Haichan GF nih, pacarnya Haichan bisa datang ke kantor cabang terdekat ya. Nggak harus misalnya Kak Haichan ini orang Kebumen harus di cabang Kebumen, itu enggak. Tapi misal Kak Haichan lagi Jakarta, boleh juga untuk datang ke kantor cabang yang ada di Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Roda Mas Motor. Waduh, Wah, roda mas. juragan motor apakah ini? Kak, aku dirawat pakai BPJS tapi upgrade ke VIP. Berarti kakak naik kelas ke VIP ya? Nanti di akhir ada real cost. Maksudnya gimana ya? Jadi untuk peserta BPJS Kesehatan itu ada 3 kelas 3, kelas 1 dan kelas 2. 1, 2, 3. Misalnya kakak kelas 1 itu kan jatahnya kakak rawat inap di Vaskes 2 atau rumah sakit itu
di kelas 1. Kalau kakak upgrade ke VIP berarti itu nanti ada iur biaya. Iur biayanya itu ngitungnya itu nanti maksimal 75% dari tarif kelas 1-nya. Nanti misalnya tarif kelas 1-nya 1 juta, berarti kalau ada tambahan itu maksimal hanya 750.000 ditambahkan kayak gitu Kak. Nah Kak, kalau upgrade kelas itu bisa untuk segmen mana aja nggak sih Kak? Untuk segmennya hanya yang kelas 2 sama kelas 1. Untuk segmen kelas 3 sama PBI itu belum bisa. Itu nggak bisa. Jadi untuk mandiri kan? Jadi untuk yang PBPU, yang iur bulanan yang iur setiap bulan itu tidak bisa naik kelas. Jadi untuk yang kelas 2, kelas 1 itu bisa. Oke Kak, 3 menit lagi nih kita live-nya. Wah, Semangat, 3 menit lagi terasa. selesai. Iya nih. Selanjutnya nih dari Iya, tunggakannya di mana? cek tunggakan iuran. Cek tunggakan iuran bisa lewat MJKN. Mobile JKN bisa. Pandawa Terus bisa. WA Pandawa bisa. Menunya informasi ya Kak. Dari Kak Rusipi, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kakak. Tapi belum ada pertanyaannya, baru mengucap salam. Nih dari Kak Ea ini belum dilengkapi lagi ya pertanyaannya. Jadi mohon dilengkapi dulu tadi yang awal pertanyaannya apa, kemudian disambung dengan pertanyaan yang ini. Kak lupa kalau kata Sandi udah diganti nomor HP gimana masuk ke akun JKN-nya. Kak lupa kata Sandi Mobile JKN Kak. Udah diganti nomor HP. Oh, maksudnya mau ganti nomor HP untuk login aplikasi Mobile JKN ya. Kalau untuk ganti nomor HP nanti bisa lewat WA Pandawa, sekalian selain nomor HP minta diisikan emailnya juga. Nanti supaya kalau nomor HP-nya nggak ada pulsanya bisa melalui email ke alamat email yang dicantumkan. Nanti lewat WA Pandawa Kak, bisa. Oh iya, ini Kak Ea ini yang tadi bertanya mau nonaktifkan BPJS yang baru bikin kemarin. Oh, yang sama orang tuanya. Gimana Kak Tia? Maksud saya kalau untuk pendaftaran sebagai peserta mandiri itu kepesertaannya seumur hidup ya, tidak bisa dinonaktifkan kecuali pindah kewarganegaraan atau pindah ke jenis kepesertaan yang lain. Ya, begitu. Gimana Kak Ea, udah jelas atau belum? Kecuali kalau tadi Kak misalnya peserta meninggal dunia, gimana cara menonaktifkannya? Dibawakan surat kematian, boleh surat kematian dari rumah sakit atau akte kematian, kemudian nanti lapornya ke sini. Kalau iurannya belum lunas sampai dengan bulan meninggal, silahkan dilunasi dulu baru melaporkan. Nah ini Kak Ea ini baru bikin nih, tapi belum pernah dibayarkan begitu Kak. Oh gitu, jadi nanti tagihannya otomatis ketutup Kak. Jadi kalau misalnya Kak Ea itu mendaftarkan kemarin, misal daftarnya di tanggal misal hari ini aja ya, tanggal 21 daftar, itu kan bisa dibayarkan paling cepat antara tanggal 5 November sampai dengan tanggal 21 Desember. Ketika tanggal 21 Desember nggak dibayarkan, tanggal 22-nya udah ketutup tagihannya, jadi nggak ada tagihan lagi. Tapi kalau sudah bayar 1 kali aja, tagihannya tetap jalan terus Kak ya. Begitu ya Kak Ea. Ini satu lagi ya Kak. Oke, Pertanyaan dari oke, Kak oke. Liliane Jane. Kak, benefit lahiran BPJS kelas 1 apa aja ya? Benefit lahiran untuk kelas kepesertaan kelas Sama 1. aja sih. Iya. Kalau untuk benefitnya kita sama aja Kak. Mungkin nanti bedanya waktu rawat inap di rumah sakit, fasilitas dari rumah sakitnya. Kadang kelas 1 ada yang TV, kulkas gitu. Tapi kalau dari kita itu sama. Jadi untuk perbedaannya paketnya. adalah di manfaat non medisnya Iya. ya Kak. Kalau medisnya sama. sama semua. Oke, karena sudah jam 4 kita live sudah berakhir ya di jam 4 ini. Mungkin untuk terakhir Kak Etna bisa menjelaskan atau menekankan kembali mengenai kewajiban peserta JKN untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan ya Sobat JKN semua,
jangan lupa untuk melakukan screening kesehatan karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita bisa tahu nih kita ada gejala apa nih, gitu. Ada hipertensi, ADM atau kanker atau dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa untuk mengevaluasi diri kita. Gitu. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya sobat JKN sudah melakukan screening riwayat kesehatan, jika ada SMS dari BPJS Kesehatan itu benar nggih dengan nomor WA plus. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa kembali di live minggu depan ya. Di setiap hari Jumat kita live-nya dengan Duta BPJS Kesehatan lainnya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa chat di DM ya, atau bisa juga datang ke kantor cabang untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjutnya. Atau kalau ada yang mau membutuhkan informasi perubahan data, bisa melalui fitur layanan Pandawa dan aplikasi mobile JKN. Oke, see you teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa Maaf kalau ada kembali. salah ya. Iya, dari Sisis ini.